the rest of my life, I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true till the end of my time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita belajar semuanya, kalau ada lebaran, kalau ada mohon kepada ketua kelas sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Pada ketua kelas. Ya Rabbi ya Nabi ندعي يا قلبي نبي رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجع. Baik, anak-anak semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa. Gimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah ya. Baik, kita ambil dulu daftar hadir pada pagi hari ini. Baik, yang Bapak panggil namanya tolong dijawab ya. Adeliana, Ana Amelia, قلبي نبي رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني. Muhammad Irfan, Wahyu Putri Maradi, Weliana. Beberapa orang yang hari ini tidak bisa hadir, mudah-mudahan kita doakan ya. Yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, mudah-mudahan tidak ada lagi yang apa. Karena kita sebentar lagi mau mengikuti ujian akhir semester. Pekan yang lalu kita belajar tentang apa? Masih ingat? Masih ingat enggak? Ya, silakan. Pekan yang lalu kita mempelajari tentang pengertian nikah, Ya. tentang tujuan nikah, dan hukum nikah. Baik, benar ya, tentang pengertian nikah, tentang apa lagi? Tentang hukum nikah, tentang rukun nikah, tentang apa kita bahas. Dan hari ini kita masuk ke pelajaran baru, yaitu tentang mahram ya. Ada tentang mahram, kemudian kita masuk kepada pernikahan yang terlarang dalam Islam. Kemudian ada lagi nanti hikmah pernikahan dan juga kewajiban suami istri. Nah, maka untuk itu anda semuanya kita untuk kegiatan proses pembelajaran hari ini, Bapak jelaskan dulu apa-apa saja pengalaman belajar yang akan kita dapatkan hari ini. Yang pertama, nanti Bapak akan bagi anda semuanya dalam 2 kelompok. Oke ya, kelompoknya yang kita lanjutkan kelompok yang kemarin. Setelah itu kita akan masuk kepada Bapak tayangkan sebuah gambar, lalu kamu analisis tentang gambar itu. Setelah itu kamu lanjutkan dengan tugas yang akan Bapak berikan nanti, dan kita presentasikan masing-masing kelompok ya. Oke, baik. Belajar kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini? Coba perhatikan di depan kita ada ini. Pertama, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat. Sebagai depan, pertama tujuannya adalah agar kita bisa mampu nanti Anda untuk menguraikan apa itu mahram dan apa-apa saja macam-macam mahram. Kemudian yang kedua, kita akan menelaah tentang hak dan kewajiban seorang suami dan seorang istri. Apa haknya seorang istri dan apa kewajiban seorang istri. Lanjut yang berikutnya, nikah yang terlarang dalam Islam. Nah, kemudian terakhir baru hikmah pernikahan. Nah, anak-anak semuanya sudah nampak kan tayangannya? Nah, nanti tugas anda adalah setelah pembagian kelompok, silakan nanti dianalisis gambar yang sudah
hari ini. Kenapa demikian? Bagaimana menurut pendapat Anda semuanya? Itu yang masing-masing kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2. Yang kedua, nanti kelompok 1, silakan kelompok 1 nanti analisis tentang apa itu makna mahram, macam-macam mahram, kemudian pernikahan yang terlarang dalam Islam. Oke? Kelompok 2, nanti kita akan Bapak beri kamu tugas analisis gambar tadi. Kemudian yang kedua, analisis tentang hak-hak dan kewajiban suami dan istri. Yang ketiga adalah tentang hikmah pernikahan. Nah, sekarang kita duduk berkelompok, kita bagi kelompok dulu ya. Baik, silakan bagi kelompok. Sudah berkelompok semuanya? Sudah ya? Baik. Sekarang Bapak bagikan KPD, lembaran kerja. Nah, silakan Anda semuanya dianalisis tentang gambar yang Bapak tanyakan tadi. Kemudian setelah itu sampaikan masing-masing tugas yang Bapak berikan. Bisa ya? Baik. Kasih waktu kurang 15 menit dulu ya. Dulu ya. Baik. Silakan. Oke, silakan. Kemudian analisis tentang kita. Bapak minta kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya tentang gambar tentang pernikahan yang terlarang dalam Islam. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yaitu seorang abang kandung menikahi adik kandungnya sendiri. Dalam Islam diharamkan atau dilarang karena ada hubungan saudara. Terima kasih aplaus untuk kelompok 1. Lanjut kepada kelompok yang pertanyaan berikutnya yang mahram atau orang yang haram untuk dinikahi. Yang pertama karena nasab, bapak atau ibu kandung dan seterusnya ke atas atau kakek nenek. Yang kedua kandung atau tiri. Yang keempat saudara laki-laki, perempuan. Nah ya, kita kasih aplaus untuk apa itu tadi mahram? Mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi. Nah, orang itu haram dinikahi. Nah, yang pertama karena nasab atau keturunan. Siapa mereka? Nah, ini yang pertama bapak atau ibu orang tua kita dan seterusnya ke atas atau saudara perempuan dari bapak atau ibu. Kalau ada Atia itu oleh Rasulullah tidak boleh dinikahi. Kenapa? Karena ibu seperti ibu. Yang soal yang ketiga, silakan. Nikahan yang terlarang dalam Islam. Yang pertama, nikah dengan syarat atau imbalan atau sihar. Yang kedua, nikah kontrak. Yang ketiga, pernikahan orang yang haji. Untuk kelompok 1. Nah, oke, anak-anak semuanya, ada beberapa jenis pernikahan yang terlarang dalam Islam. Apa saja yang disampaikan oleh rekan kita tadi benar. Kedua, menikah dengan orang yang menikah dalam keadaan ibadah haji, umroh, masa iddah. Nah, termasuk juga nikah yang sejenis, homoseksualitas, lesbian juga. Dan kepada kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusinya. Yang menikahi adik kandungnya sendiri. Ya. Dan dalam Islam itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, di mana mereka itu adalah mahram. Poliandri haram hukumnya dalam Islam. Oke, benar. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Nah, kita lanjutkan kepada yang kedua. Hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami memberikan nafkah, memimpin dan membimbing, bergaul dengan baik. Bapak kasih penjelasan tentang
hak dan kewajiban suami dan istri. Hak bagi suami maka itu adalah kewajiban bagi istri. Hak bagi istri maka kewajiban bagi suami. Dari hal yang terang dalam Islam. Yang ketiga, membantu suaminya dalam mendidik anak-anak. Nah, jelas ini masuk kepada hikmah pernikahan. Silakan pada kelompok 2. Hak pernikahan 1. Mendapat pahala 2. Mengikuti Rasul 3. Samara 4. Terpenuhi kebutuhan. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Syafaat. Kemudian yang ketiga, terpenuhi kebutuhan biologis manusia. Baik, lanjut, akan mendapatkan keturunan yang sah secara agama, jelas nasabnya, tidak bercampur baur. Nah, sehingga beragama. Kemudian terakhir adalah menjalin hubungan silaturahim dua keluarga. Oke ya, baik. Itu untuk hikmah pernikahan. Ada pertanyaan tidak tentang materi kita? Paham? Amin. Baik. Untuk evaluasi materi kita hari ini, silakan buka buku latihan halaman 146. Kerjakan buku latihan dan dibutuhkan lebih kurang 10 menit ya. Baik. Silakan. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan untuk PR di rumah, tolong kerjakan halaman 147 tentang esai dari materi kita. Pekan depan kita masuk materi baru tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia ya. Sebelum kita tutup, Bapak ingin satu orang yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Siapa yang bisa? Silakan. Oke, silakan. Haris. Maksud kita ada tidak boleh sembarangan menikah karena kita ada mahram. Mahram itu orang yang kita larang untuk dinikahi, baik karena persetujuan, perkawinan maupun karena nasab, dunia maupun yakinan. Baik, terima kasih kepada teman kita Haris. Kita kasih aplaus semuanya. Nah, benar bahwa materi mulai dari pengertian pernikahan, kemudian hari ini kita tentang mahram. Mudah-mudahan Anda semua paham tentang mahram, siapa yang boleh dinikahi, siapa yang tidak boleh, pernikahan yang terlarang, kemudian hikmah pernikahan. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita tentang bab pernikahan ini. Baik, kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your